Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan sharing tentang pengisian data pada Simpakin untuk ASN golongan 4B ke atas ya. Langsung saja kita tuliskan di browser kita Simpakin ya. Kemudian kita pilih alamat Simpakin Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian ya. Kita klik, kemudian ada laman Simpakin semacam ini. Kemudian yang kita lakukan adalah login ya. Oke, kemudian kita akan masuk melalui user dan password. User memakai NIP, sedangkan password memakai 8 digit. Yang pertama tahun, kemudian bulan dan tanggal lahir ya. Kemudian kita klik login. Oke, ini adalah tampilan Simpakin ya. Kemudian kita bisa mengubah password di sini ya kalau itu memang diperlukan ya. Kemudian kita akan melakukan proses pengisian. Di sini dituliskan jika jabatan fungsional Anda belum sesuai atau pangkat dan golongan belum sesuai, namun sudah melakukan update di BKN, klik di sini untuk sinkronisasi data BKN terbaru ke Simpakin ya. Ini kalau memang data ini tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini, maka bisa kita klik di sini. Misalkan kita klik semacam ini ya. Kemudian kita pilih jabatan kita. Misalkan jabatan kita adalah pengawas sekolah. Kemudian kita klik pilih semacam ini. Oke. Data sudah berhasil diupdate ya. Kemudian kita akan melakukan pengisian PAK atau pak terakhir kita pada aplikasi Simpakin ini. Oke, langsung saja karena saya sudah melakukan pengisian. Kita akan melakukan pengisian lewat ubah data ini ya. Nah, di sini ada tabel penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah. Kebetulan saya sebagai pengawas sekolah ya. Kita akan melakukan pengisian nomor PAK, nomor seri karpet, kemudian masa penilaian. Nah, semua data-data ini kita ambil dari pak kita yang terakhir ya. Ini adalah pak kita terakhir ya, kita sesuaikan mulai masa penilaian maupun data-data kepegawaian yang ada di sini ya. Kita kembali ke Simpakin. Kemudian di sini ada masa penilaian, sesuaikan dengan pak ya. Kemudian pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya, pangkat golongan ini keluar secara otomatis, kemudian jabatan TMT ini juga keluar secara otomatis. Yang perlu kita lakukan pengisian adalah jenis pengawas, misalkan ya. Ini saya pilih pengawas madrasah, kebetulan saya pengawas madrasah ya. Tugas pengawasnya di mana? Di RA, MIMTS, MA atau MAK. Kebetulan saya pengawas MA ya. Kemudian nama unit kerja kita tuliskan Kementerian Agama Kabupaten Gresik, alamat dari unit kerja. Kemudian di sini kita tuliskan ya secara lengkap alamatnya. Kemudian email kita, email pribadi kita. Kemudian nomor WhatsApp aktif ya kita tuliskan di sini. Kemudian ini bagian yang paling penting adalah penetapan angka kredit ya. Untuk unsur utama ini saya tidak menambahkan ya. Karena kalau kita tambahkan nanti jumlah akhir dari pak kita tidak sesuai dengan pak kita yang terakhir. Ini tidak saya isi ya. Kemudian pendidikan sekolah dan memperoleh gelar, kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh STTP. Yang ketiga adalah mengikuti pendidikan, pelatihan dan memperoleh STTP. Semuanya kita ambil dari pak kita yang terakhir. Seperti ini kita tinggal memindahkan saja, kita tinggal copy paste saja dari sini ya. Oke, selanjutnya adalah pengawasan akademik dan manajerial juga kita ambil dari sini.
Ini ada pengawasan akademik dan manajerial ya, kita copy dari sini. Kemudian pengembangan profesi kita copy dari sini. Oke, kita masukkan ke kolom yang ada di Simpakin ini. Kemudian ini jumlahnya adalah 539,343. Sedangkan di SKP kita nanti jumlah akhirnya adalah, misalkan contoh ini ya, 583,243. Ini masih ada yang perlu kita isi kembali, yaitu unsur penunjang ya. Ijazah yang tidak sesuai tidak saya isi, kebetulan tidak ada di pak saya. Kemudian pendukung tugas kepengawasan ya. Ini saya ambil dari unsur penunjang tugas pengawas sekolah ya. Ini yang lama 22,9, kemudian yang baru 21,00. Kita pindahkan data ini ke sini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian selesai. Kita sudah melakukan pemindahan data dari pak terakhir kita ke data Simpakin ini. Kemudian kita lihat jumlah unsur utama dan penunjang. Total akhirnya adalah 583,243. Coba kita cocokkan dengan pak kita. Nah, di pak kita ini adalah jumlahnya 583,243. Sedangkan di sini adalah 583,243. Jadi sudah sama antara data di pak terakhir kita dengan data yang kita input pada Simpakin. Bagian akhir kita akan melakukan unggah pak kita. Ini tadi sudah kita unggah pak saya ya, tinggal kita klik browse. Kemudian untuk pak kita, yaitu kebetulan pak saya adalah 4B, nanti kita open, akan masuk ke data untuk kita upload di Simpakin. Kebetulan sudah saya upload ya, kita cancel. Kemudian yang terakhir adalah mengisi fakta integritas. Terlebih dahulu kita unduh templatenya ya, kita unduh templatenya. Fakta integritas ini untuk kita download, kemudian kita print dan kita kasih materai 10.000 dan ditandatangani. Kemudian nanti kita scan ya. Ini adalah contoh dari template fakta integritas seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti ada materai, kemudian kita tanda tangani, kemudian kita scan. Kebetulan saya sudah mengunduh dan menyeken fakta integritas saya, tinggal saya upload pada aplikasi Simpakin ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah buat, tinggal kita cari fakta integritas. Nah, ini fakta integritas saya yang sudah saya kasih materai dan saya tanda tangani. Kemudian kita klik open. Oke, dokumen berhasil diunggah, kita klik OK ya. Data sudah tersimpan di sini ya. Kalau kita sudah cek semuanya kesesuaian data dan kelengkapan data, dan kita anggap data kita ini sudah betul, berikut kita sudah mengupload PAK terakhir kita dan fakta integritas, baru kita klik submit ke direktorat. Oke, data sudah berhasil kita kirim, kemudian kita klik OK ya. Oke, selesai penginputan data terbaru kita pada aplikasi Simpakin ini ya. Demikian tutorial tentang pengisian Simpakin untuk ASN, terutama untuk golongan 4B ke atas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.